perlu jadi peringatan juga nggak, alert juga nggak buat partai politik nih. Ternyata wah tidak terbendung lagi nih masanya Anies nih gitu kan, anak abah gitu kan ibaratnya. Publik kan akan melihat, wow ini benar-benar beda ini barang kan, bisa menyala betul Indonesia kalau, dan ketika mereka mampu mengisi ruang-ruang itu, saya kira itu luar biasa pasti. Kalau dari partai politik ketar-ketir nggak sih kalau menurut Mas Agung nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, gonjang-ganjing mengenai akan berdirinya Ormas Besutan dari Anies Baswedan ini mengundang reaksi publik ya, di mana hal ini langsung menjadi pembicaraan di ruang publik. Nah, salah satunya adalah Kompas TV melalui channel YouTube-nya ini mengundang salah satu pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, yaitu Agung Baskoro, di mana pada video ini dia menjelaskan bagaimana potensi dari ormas yang akan kemungkinan akan didirikan oleh Anies Baswedan pada bulan ini atau bulan Februari. Nah, tentu saja sangat menarik karena banyak orang beranggapan kalau Anies Baswedan yang tidak memiliki partai ini tentu tidak memiliki power yang besar sebagaimana yang dimiliki oleh para ketua-ketua partai. Nah, sedangkan pada video ini Agung Baskoro melihatnya lain, bahwa memang Ormas Anies Baswedan ini ya cukup mengerikan ya dalam tanda kutip. Nah, bagaimana lengkapnya? Mari kita simak statement Agung Baskoro berikut ini. Dulu waktu Nasdem berdiri itu kan deklaratornya salah satunya Mas Anies sebagai ormas ya. Nah, kalau ini sebagai ormas lagi bisa jadi next step-nya adalah partai. Tapi kan ini semacam testing the water, bagaimana respon publik ataupun pemilihnya Mas Anies di Pilpres kemarin melihat deklarasi ke depan ya di bulan ini, bahkan kata Bang Syahrin. Jadi ketika ormasnya bagus, malah besar setara dengan ormas-ormas yang besar lainnya, maka kenapa nggak sekalian menjadi partai? Kenapa? Karena kalau kita bicara threshold, katakanlah minimal 4% pakai basis yang sebelumnya, maka ini sudah lolos kalau basis Pilpres kemarin 24% ya. Karena biar bagaimanapun partai kita itu sedikit banyak digerakkan oleh figur ya ketimbang partai ID-nya. Jadi figur ID itu masih dominan, dan kalau partai ini punya figur semacam Pak Anies atau bapak-bapak yang lain yang punya pemikiran, ide yang memang bisa menjadi alternatif bagi publik melihat kekuasaan hari ini, itu saya kira bagus banget gitu. Dan kita harus mendorong ya, tadi Bang Ciko bilang biar menjadi pilihan prasmanan demokrasi partainya, figurnya maupun hal-hal ormasnya dan seterusnya, karena semakin banyak alternatif demokrasi kita semakin sehat, dan inilah esensi yang sebenarnya dari demokrasi itu sendiri, seperti itu. Oke, kita harus disuguhkan tokoh-tokoh yang kemudian punya ide dan juga gagasan begitu ya, supaya demokrasi ini tetap hidup begitu, termasuk juga posisi penyeimbang begitu ya Mas Agung ya. Betul, karena kalau semuanya berkata iya atau sekedar tolak, publik nggak punya pilihan-pilihan yang lebih mencerahkan gitu. Padahal mereka di tengah banyak himpitan ekonomi, sosial dan yang lain butuh ya pikiran-pikiran segar melihat segala sesuatu dengan jernih. Dan orang-orang seperti Mas Anies, Pak Ahok ya maupun figur lain itu punya sumbangsi mencerahkan pikiran-pikiran mereka. Mereka punya pengalaman panjang ya seputar kepemimpinan. Ya, dalam sederhananya kalau Pak Anies biasanya suka ngerem-ngerem, Pak Ahok ini kan suka ngegas-ngegas ya. Jadi kalau publik melihat dengan kacamata yang jernih, wah ini kalau kebijakan ini harus direm, ini harus digas, tokoh ini gabung, bagus nih perpaduannya ya. Satu agak kalem, satu meledak-ledak. Nah, karena memang itu dibutuhkan. Satu solidarity maker, satu yang sangat administratif, detail, teknis ya, taktis. Ini kan luar biasa ya gaya kepemimpinannya melihat segala sesuatu. Jadi saya mengapresiasi Pak Anies, Pak Ahok ataupun yang lain lah muncul untuk mewarnai ya pikiran-pikiran demokrasi kita, pikiran-pikiran masyarakat kita, supaya apa? Supaya pemerintah juga aware bahwa mereka nggak sendirian mengelola negeri ini, seperti itu. Menarik tadi seperti yang tadi Mas Agung katakan, itu kayaknya tampaknya dejavu ya. Nasdem dulu awalnya juga di salah satu penginisiasinya adalah Mas Anies. Ya, betul. Terbuka peluang nanti akan mengarah ke partai politik ya? Karena memang seperti apa begitu ya? Acara gratis dari terbuka juga peluang begitu ya, kemungkinan ya anak abah sama
nggak buat dan tidak menutup kemungkinan lu jadi peringatan juga, nggak alert juga, nggak buat partai politik nih ternyata wah tidak terbendung lagi nih masanya Anies nih gitu kan, anak abah gitu kan ibaratnya, Mas Agung. Iya, anak abah sama Ahokers ini gerakannya eksponensial secara politik Mbak Adis ya. Jadi apa ya, Mas Aniesnya kalem, Pak Ahok yang gas, mereka lebih lagi gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sosial media itu komentar anak abah dan Ahokers itu kan lumayan apa ya, hegemonik ya. Apalagi mereka secara pendidikan lumayan terdidik ya. Jadi ketika bergerak pun saya kira juga bisa terstruktur, sistematis dan masif ala negara karena orang terdidik gitu. Nah jadi ya kalau misalkan Mas Anies Pak Ahok punya ya kanalisasi kemudian apa ya, semacam wadah-wadah yang pas untuk orang-orang ataupun kelompok-kelompok anak abah dan Ahokers ini, saya kira itu bagus banget gitu karena mereka akhirnya punya apa ya, semacam sarana yang pas untuk menyuarakan ataupun mengakomodasi ya, mengagregasi kepentingan mereka, aspirasi mereka supaya lebih konstruktif lagi. Kan setelah mereka berkumpul akhirnya mereka melihat sistem politik kita, oh kalau mau menuntut yang merubah peraturan ke Mahkamah Konstitusi atau ke Mahkamah Agung atau kemana sarana-sarananya, ke DPR. Nah ini kan akhirnya publik melihat secara keseluruhan. Kalau mereka mampu mengoptimalkan sarana-sarana tadi untuk mengagregasi, menyuarakan aspirasi publik secara masif, itu bagus. Karena kelemahan kita kan di sana. Misalkan ada masalah pembalakan liar di mana ya ormas ini turun tangan, Ahokers melihat, anak abah melihat ada soal tambang yang ilegal bermasalah, atau ada soal misalkan ya isu pilkada tak langsung, atau semuanya digarap ya sama Ahokers anak abah ini, publik kan akan melihat wow, ini benar-benar beda ini barang kan, bisa menyala betul Indonesia kalau semua elemen Ahokers dan anak abah turun aktif terlibat mengadvokasi, dan bukan hanya teman-teman yang selama ini melakukan itu kayak Walhi, ICW dan seterusnya, tapi ormas ini benar-benar mendampingi masyarakat, menguatkan apa ya Bang, entitas-entitas elemen demokrasi kita yang selama ini memang kurang maksimal ya. Dan ketika mereka mampu mengisi ruang-ruang itu, saya kira itu luar biasa pasti. Kalau dari partai politik ketar-ketir nggak sih kalau menurut Mas Agung nih? Ya, yang ketar-ketir nanti PKS, PKB, Nasdem dan yang lain ya, utamanya PKS, PKB, Nasdem yang kemarin dalam tanda petik ya bertepuk sebelah tangan dengan Mas Anies di Pilkada Jakarta seperti itu. Nah hari ini ketika Mas Aniesnya bergerak, mau nggak mau akan melihat wah ini masa kita bisa terserap di ormasnya Anies atau partainya Anies kalau mereka nggak banyak berubah, nggak banyak apa ya dalam tanda petik melakukan banyak inovasi-inovasi politik lah. Misalkan PKS, PKB dan Nasdem itu karena kan mereka yang kemarin paling ekstrim menyuarakan soal perubahan ya, dan ketika Mas Anies ataupun Pak Ahok ya dengan PDIP-nya mampu menjadi alternatif ya, bukan hanya antitesis tapi sintesis karena mampu menghasilkan banyak solusi-solusi bagi polemik dan kompleksitas masalah di negeri kita, itu bisa membuat partai-partai mau nggak mau harus melirik, gua masih di koalisi atau keluar aja ya. Oh gimana nih ya? Nah itu nanti akan dilihat tahun ketiga, tahun keempat politik kita Mbak Adis. Kalau mereka ada di koalisi yang kurang produktif, pasti dengan sendirinya akan keluar dan melakukan kritisme kepada pemerintah, dan saya kira ini bagus buat demokrasi kita lagi dan lagi ya. Ketika mereka melihat wah kalau di koalisi ceruk pemilih gua habis nih, bisa-bisa gua nggak lolos parliamentary threshold kan. Kalau misalkan anak abah, Ahokers, Anies, Ahok dan bapak-bapak yang lain aktif banget ya, bersuara kritis bahkan mampu memberikan solusi. Nah saya berharap kekuatan-kekuatan alternatif politik di luar pemerintah selain mengkritis, kalau bisa menghadirkan solusi-solusi yang taktis. Dan publik masyarakat kita kan semakin tercerdaskan. Oh ternyata di luar ada arahan kenaikan PPN untuk apa namanya barang-barang mewah, ada cara lain nih. Ya ada bagaimana mengambil misalkan merampas aset para koruptor itu, misalkan itu kan anak abah ataupun Ahoker bisa membuat itu sistematis, caranya gimana, orang-orangnya harus diapain seperti itu kan luar biasa. Solusi juga bagaimana kemudian mengoptimalkan misalkan kerusakan lingkungan dari tambang-tambang ilegal itu seperti apa, misalkan anak Ahok sama anak abah ini punya solusi misalkan, itu kan dahsyat ya, turun ke Morotai, turun kemana yang banyak masalah lingkungan itu ya, dan pasti pada mikir mau nggak mau itu, karena ini dikeroyok puluhan juta orang kan anak abah itu, Ahokers itu, dan saya kira itu bagus lah ke depannya seperti itu. Ya itulah pengamatan dari Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, di mana dia menilai andaikan ormas Anies Baswedan ini segera berdiri,
tentu banyak sekali pihak-pihak yang agak khawatir ya. Apalagi dengan anggapan bahwa Ahoker atau Ahok itu akan ikut membantu dalam proses berdirinya ormas yang akan didirikan oleh Anies Baswedan beberapa minggu lagi. Nah, jadi di sini bisa dikatakan kalau emang ormas Anies ini cukup aktif dalam hal sosial seperti yang dikatakan oleh Pak Sarin Hamid, seperti misalnya ada sesuatu yang tidak disuarakan oleh publik. Mungkin tidak ada yang demo atau tidak ada pihak oposisi, tapi ormas ini aktif menjemput bola, di mana ada perasaan kekhawatiran dari publik atau rasa kecewa. Nah, ormas inilah yang akhirnya maju ke depan dan menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Nah, bila memang hal ini dilakukan oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya, termasuk juga para Ahokers, tentu saja banyak partai-partai yang sepertinya akan terdegradasi ya, di mana ada anggapan kalau partai yang mereka miliki itu tidak memiliki manfaat sama sekali untuk masyarakat sekitar, sehingga ada rasa khawatiran bila para simpatisan atau para pendukungnya selama ini, terutama Agung Baskoro menyebutkan PKB, PKS dan Nasdem, itu kemungkinan pemilihnya akan beralih ke ormas Anies tersebut. Apalagi bila nantinya ormas Anies ini akan berubah menjadi partai. Seperti halnya yang pernah dilakukan pada saat mendirikan Nasional Demokrat yang berubah menjadi Nasdem. Jadi ada kemungkinan kalau memang ormas Anies ini disukai oleh masyarakat, memilih untuk terjun aktif dalam hal sosial, dan akhirnya didirikan partai, bahkan Agung Baskoro dan juga Ahmad Kolari juga menilai bisa jadi partai dari Anies Baswedan ini bisa menguasai tanah air, di mana dengan perolehan suara 24% seperti Pilpres kemarin itu kurang lebih 40 juta atau 50 juta rakyat memilih mereka, maka bisa dikatakan partai-partai yang ada sekarang ini akan dilibas habis oleh partai dari Anies Baswedan. Ya, tapi kembali lagi itu hanya statement dan hanya sekadar pengamatan. Tentu kita tidak tahu bagaimana hasil kedepannya nanti. Nah, gimana menurut rekan semua? Apakah setuju atau tidak? Atau ada pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Dan Project sampai sini dulu. Boleh memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.